mendengarkan ceramah subuh yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Haji Fauzi Saleh MA. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang sangat cerah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita panjang umur. Allah masih anugerahkan kita kesehatan badan sehingga kita dapat hadir di rumahnya yang sangat mulia ini. Ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang dilalaikan oleh manusia, as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mewanti-wanti kita, mengingatkan kita agar kita jangan terlena menggunakan kesempatan 5 sebelum datangnya 5. Irtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Di antaranya sabda Nabi SAW adalah ghinaka qabla faqrika, kayamu sebelum engkau miskin. Sihataka qabla maradika, sehatmu sebelum engkau sakit. Faragaka qabla syughlika, sempatmu sebelum engkau sempit. Dan di ujung hadis itu Nabi mengatakan hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum engkau mati. Jadi kita berada pada posisi menjalankan sisa-sisa kehidupan. Tidak tahu lagi berapa lama kita akan hidup, yang jelas pasti kita akan mati. Innal mauta tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kau lari daripadanya, tapi dia akan menjemput engkau. Oleh karena itu berbahagialah kita masih Allah berikan hidayah untuk melaksanakan takwa kepadanya. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifat akhlak beliau disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Di antara sifat baginda sallallahu alaihi wasallam adalah wa 'anil laghwi hum mu'ridun. Dari hal-hal yang lalai beliau jauh daripadanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam sangat pandai memanfaatkan waktu hidup sehingga hidup penuh dengan makna. Allah yang dimulakan, baginda sallallahu alaihi wasallam telah menghadirkan para sahabat-sahabat yang taat kepadanya, yang patuh dan menjalankan agama dengan baik. Berikutnya ada tabi'in, dan setelah itu ada para imam-imam mujtahid, mereka yang menyebarkan keilmuan, mencerahkan masyarakat, mencurahkan ilmunya sehingga masyarakat tahu mana yang baik, mana yang tidak. Salah satunya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Masih kita berkisah seputar Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bagaimana kehidupannya dan bagaimana ujung daripada perjalanan hidup beliau. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau di penghujung hidupnya berada di kota Mesir, kota yang penuh dengan peradaban. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kota Mesir Imam Syafi'i tidak lama, lebih kurang adalah 5 tahun. Tetapi waktu yang singkat tapi padat.
Jadi bukan panjang waktu yang penting, tapi bagaimana orang bisa memanfaatkan waktu. Artinya bukan makna umur yang panjang artinya secara kuantitatif, tetapi bagaimana orang bisa menggunakan umur dengan sebaik-baiknya, yang disebut dengan keberkahan umur. Umur yang berkah, umur yang penuh dengan makna. Jadi ini jemaah yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i disebutkan dalam riwayatnya, walakinnaha raghma qasriha wa kanat fatratan ra'iatan mali'atan. Walaupun singkat sekali waktunya, tapi dengan singkatnya waktu yang sangat raya, yang sangat menyenangkan, yang penuh dengan makna, bil intaji wan nasyad, dengan karya-karya, dengan aktivitas-aktivitas. Jadi artinya bahwa hidup kita ini ditandai dengan karya. Itulah yang menunjukkan kita eksis. Ada karya yang kita tinggalkan walaupun kita sudah tiada. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan melupakan untuk meninggalkan karya, untuk mengabadikan kita walaupun kita sudah tiada. Karya bisa dalam bentuk bangunan, bisa dalam bentuk ilmuwan, bisa dalam berbagai hal sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu zahiratan bil ilmi, jadi masyhur, berbunga-bunga dengan ilmunya, wal ahkam, dan hikmah-hikmahnya, wal istinbat, dan kemampuan untuk mengistinbat hukum, ghaniyatan bir risalah wa tasnif, yang penuh makna dengan risalah-risalah, dengan tulisan-tulisan singkat, wa tasnif, dan tulisan-tulisan berat. Ada tulisan ringan, ada tulisan berat yang mencerahkan kehidupan manusia. Jadi mungkin jemaah rahmati Allah, apalah makna dua potong kata bagi kita, tapi bagi orang lain sangat bermakna. Mungkin kita tulis sedikit di WA, apa makna bagi kita, tapi bagi orang lain yang membaca penuh dengan makna. Oleh karena itu jangan sia-siakan melewatkan hidup ini kecuali dengan menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu tajallat fiha 'azamatu asy-Syafi'i. Dari itulah nampaknya keagungan Imam Syafi'i terlihat. Wa barazat fiha syakhsiyah, nampak kepribadian beliau sebagai imam yang memberikan kesan kepada masyarakat. Jadi jemaah rahmat, orang yang paling baik, orang yang mampu memberikan kesan kepada orang lain. Bertemu tapi berkesan, impresif. Jadi maka baginda sallallahu alaihi wasallam, apa kehebatan beliau? Kalau orang bertemu dengan Nabi, penuh dengan kesan. Ada kesan yang tak pernah terlupakan. Jadi oleh karena itu berikan kesan kepada orang lain, walaupun hanya sekedar senyuman, berkesan. Oleh karena itu kesan beliau itu telah menghadirkan orang-orang besar pula, ulama-ulama besar, ulama kibar. Ada namanya Al-Muzani, kita kenal namanya. Ada Al-Buwaiti, ada Imam Ar-Rabi', dan kebesaran guru akan nampak pada kebesaran murid. Jadi guru-guru yang hebat menghasilkan murid-murid, siswa-siswa yang hebat. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, tanda hebatnya guru diukirkan oleh hebatnya murid. Jadi para imam ini sangat bangga kalau murid-muridnya bisa melebihi beliau, melampaui beliau. Berarti itu keberhasilan beliau dalam mendidik. Jadi, hadir Imam Al-Muzani, hadir Imam Al-Buwaiti, hadir Imam Ar-Rabi', menjadi kebanggaan tersendiri bagi Al-Imam Al-Syafi'i. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang banyak kitab menulis tentang Imam Syafi'i. Ada namanya Profesor Mustafa Munir, menuliskan sebuah risalah, Rihlah Al-Syafi'i ila Misr, perjalanan Imam Syafi'i ke kota Mesir. Khusus perjalanan Imam Syafi'i ke kota Mesir, khusus ditulis. Allah yang dimuliakan, jadi apa yang menjadi di antara substansi yang beliau sampaikan dari kehadiran Imam Syafi'i ke kota Mesir telah melahirkan ahli-ahli bidangnya, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Kata beliau, laki-laki di antaranya al-ulama besar Ar-Rabi', Al-Jizi, At-Tajibi, Ismail Al-Muzani,
Abu Ya'qub Yusuf Al-Buwaiti, Muhammad bin Abdullah bin Hakam dan sebagainya. Ini adalah orang-orang hebat murid Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Allah yang dimuliakan, dalam kitab ini ada sebuah footnote yang menarik juga. Ya. Jadi di situ dituliskan ruwiya fil akhbar as-sahihah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, yab'atsu Allahu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin min man yujaddidu li amri dinha. Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan setiap per 100 tahun orang yang hebat, orang yang memperbaharui, orang yang memberikan semangat dalam menjalankan agamanya. Jadi ini hadisnya. Qala al-Imam Ar-Razi, jadi sebuah komentar Imam Ar-Razi, wala syakka anna Syafi'iyya annahu kamula ilmuhu wa taqriruhu lidin. Tidak ragu lagi Imam Syafi'i orang yang sempurna agamanya, orang yang baik dalam menjalankan ilmunya. Fi akhir mi'ah adzaniyah, pada penghujung abad kedua. Beliau meninggal 204. Beliau adalah lampu di penghujung abad kedua Hijriah dan awal abad ketiga. Itulah kata beliau, mungkin tafsir hadis itu Al-Imam Syafi'i adalah senter di penghujung abad kedua. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, di abad itu bahkan seterusnya hingga sekarang tetap jasa-jasa beliau dikenang, dikenal, dikaji, dipelajari dan diamalkan oleh banyak manusia. Jadi inilah kata beliau, tafsirnya adalah di penghujung abad 100 adalah Imam Syafi'i sebagai orangnya. Allah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu fakana salihan ay yakuna hadzal murad. Jadi Imam Syafi'i orang yang layak untuk dianggap sebagai orang yang per 100 tahun dapat kesempatan untuk memberikan pencerahan kepada umat ini. Jadi jemaah rahmati Allah, keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau. Disebut lagi, qala Abdul Malik Al-Maimuni kuntu 'inda Ahmad bin Hanbal. Jadi kata Malik Al-Maimuni, saya suatu hari berada di sisi Ahmad bin Hanbal. Siapa Ahmad bin Hanbal? Muridnya Imam Syafi'i yang kemudian mengembangkan mazhab Hambali. Luar biasa, ini murid dengan guru hebat-hebat. Kita ada Imam Syafi'i bermurid pada Imam Al-Maliki, ulama yang hebat, dikenang dan dikenal. Imam Maliki ada murid namanya Imam Syafi'i, luar biasa. Imam Syafi'i ada lagi murid namanya Imam Hambali, orang yang hebat luar biasa. Guru menghadirkan murid yang hebat, dan guru yang hebat pasti akan mampu melahirkan orang-orang yang hebat pula. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, ketika lagi diskusi seperti kita ini berbicara dengan imam tentang Imam Syafi'i. Jadi seorang guru itu tentu bangga kepadamu. Seorang guru bangga akan muridnya, sebagaimana juga murid bangga juga kepada gurunya. Bangga akan gurunya. Ada kesan-kesan yang tak terlupakan. Ada kata-kata hikmah yang akan terngiang-ngiang. Jadi ketika ngomong-ngomong tentang Imam Syafi'i, fara'aitu Ahmad yarfa'u. Kata Malik Al-Maimuni, saya lihat Imam Ahmad ini mengangkat nama Imam Syafi'i, mengangkat, membanggakan Imam Syafi'i, muridnya ini. Wa qala, kata Imam Ahmad, tentu Imam Ahmad ini adalah seorang perawi hadis ya. Ada kitab Musnad Imam Ahmad. Ada kitab Musnad Imam Ahmad, sebagaimana Imam Syafi'i juga ada kitab Musnad Imam Syafi'i. Jadi mereka ahli Al-Quran, juga ahli hadis. Luar biasa. Jadi kalau duduk mereka ngomong Al-Quran, itu ahli Al-Quran. Kalau ngomong hadis, itu ahli hadis. Kalau duduk ngomong tafsir, ini ahli tafsir. Jadi apapun ilmu yang mereka ngomongkan, memang profesional di bidangnya. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ahmad? Wa qala yurwa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkat sebuah hadis.
Kata Imam Ahmad, ada sebuah riwayat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli 100 sanatin man yuqarrir laha dinaha. Allah Jalla wa Ala akan mengangkat pada per 100 tahun bagi umat ini orang yang mencerahkan agamanya. Ya, yuqarrir laha dinaha. Fa kana Umar bin Abdul Aziz ala ra's al-mi'ah al-ula. Adalah Umar bin Abdul Aziz itu berada pada awal puncak 100 tahun pertama. 100 tahun pertama orangnya kata beliau Umar bin Abdul Aziz. Kemudian wa arju an yakuna Syafi'i ala ra's al-mi'ah al-ukhra. Saya berharap, saya berkeyakinan Al-Imam Syafi'i menjadi per 100 tahun yang kedua. Per 100 yang kedua, ya, pencerahnya adalah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi jemaah dirahmati Allah, sangat berbahagialah orang-orang yang kemudian dapat memberikan dedikasi pengabdian kepada umat yang manfaatnya bukan hanya satu periode, bukan hanya satu waktu, tapi terus akan mengalir, mencerahkan dan mencurahkan kehidupan ini. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, marilah kita saat ini dengan media yang ada medsos dan sebagainya, berikan kata-kata yang kata-kata itu mengalir kepada orang, bermanfaat, tersentuh hati orang lain untuk berbuat kebaikan. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu Imam Syafi'i begitu keilmuannya, begitu luas bahtera atau samudra yang tiada bertepi. Kalau engkau beliau berbicara tentang ilmu seolah-olah beliau Masya Allah menguasai luar biasa. Tapi salah satu sifat beliau yang luar biasa, walam yakun asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bimisra muta'assiban atau mutakabbiran. Beliau dengan segala kehebatannya tidak seorang fanatik dan tidak seorang yang sombong. Rendah hati, terbuka dada, tetap diskusi. Ya, itu kehebatan orang alim. Semakin alim orang, semakin terbuka dadanya. Ya, jadi sehingga ada sebuah statement yang paling bagus. Kata beliau, qawli sawab wa yahtamilu al-khata, wa qawlu ghairi khata wa yahtamilu as-sawab. Saya punya pandangan saya benar, tapi mungkin ada salahnya, mungkin. Dan pandangan orang salah, tapi mungkin ada benarnya. Tentu kalau kita sampaikan, kita yakin akan kebenaran, ya enggak? Yakin kita. Kalau enggak yakin, enggak kita sampaikan. Jadi pendapat saya benar, tapi mungkin ada salah. Artinya saya terbuka kalau ada orang lain menyampaikan. Dan pendapat orang salah, mungkin ada benarnya. Jadi begitulah Imam Syafi'i membuka. Bila ada orang lain yang hendak berdiskusi kepada beliau, maka sebagaimana yang kita sampaikan, Imam Syafi'i dimanapun beliau berada, terus beliau berdiskusi, berdialog, berdebat, hatta di Irak, ya, beliau berdebat, berdialog. Untuk apa? Untuk membuka kesempatan mungkin ada hal-hal yang pendapat lain dan seterusnya. Jadi Masya Allah, kehebatan seorang imam al-alim yang luar biasa. Setelah kita jalan jauh berbicara Imam Syafi'i, maka setiap hari pasti ada malam. Setiap hidup pasti ada kematian. Ya, kan? Jadi oleh karena itu, mau tidak mau, harus dahudib, wajib tak mati. Jadi kita bicarakan sedikit tentang wafatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, wafatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu laksana pelita yang begitu bersinar, sekarang sudah gelap. Mati lampu dengan wafatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Allah yang dimuliakan, karena al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fi akhir umrihi, di penghujung hidup beliau, karena alilan syadid al-illah, beliau sangat merasa ditimpa penyakit bil bawasir, penyakit bawasir. Penyakit bawasir ini penyakit ambeien,
ambien yang sangat kritis, yang sangat berat. Penyakit ambien yang sangat berat. Wala'alla dzalika yarji' ila al-juhud al-mabniyah. Mungkin sebabnya adalah karena beliau orang yang sangat luar biasa, bersungguh-sungguh. Kira-kira kalau duduk ni tidak tahu kapan bangun ya. Kalau beliau ta'lim ni, kalau duduk tidak tahu kapan bangun. Kalau kita akan kita lihat jam lama kali kamu tu. Ya kan? Jadi Imam Syafi'i kalau duduk dah enggak tahu kapan bangun. Beliau menikmati, menyampaikan sambil menikmati. Kita enggak menyampaikan sambil beban. Nyopot dah pegang halau, bukan? Beliau enggak. Jadi ilmu yang mengalir. Kalau air mengalir kan terus kan? Itulah Imam Syafi'i. Kalau menyampaikan tu sambil menikmati apa yang beliau sampaikan. Karena ilmu keluar dari kepalanya, Masya Allah. Makanya Imam Syafi'i kalau duduknya lama. Lama. Kita lama juga, tapi kalau di restoran lama juga. Pesan dua lagi ya. Jamaah dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Wala'alla dzalika, ini mungkin ya, karena beliau begitu semangat dalam belajarnya, semangat dalam menyampaikan ilmunya. Dan apalagi ketika beliau berada di Mesir ya. Ma baina ta'lifi, apa kerja hari beliau? Apa aktivitas Imam Syafi'i? Jadi aktivitas Imam Syafi'i adalah ma baina ta'lifin wa tadrisin wa munadharatin wa sa'afi nashri madhhabi wa mudafa'ata kaidi khusumi. Itu. Jadi aktivitas kegiatan beliau adalah mengarang, mengajar, diskusi, menyampaikan ide pendapatnya, dan juga ingin memberikan argumen kepada orang yang tidak sepakat kepada beliau. Itu kerja beliau. Mengarang, mengajar, diskusi, menyampaikan argumen kepada orang yang tidak sependapat dengan beliau. Jadi itulah aktivitas Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak banyak orang yang menikmati profesinya. Tidak banyak orang yang tidak menikmati profesinya. Maka dia multi profesi. Kenapa? Karena yang satu nak menikmati dia. Tapi kalau dia nikmati satu profesi itu, Masya Allah, kan dia geluti, dia dalami dan sebagainya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, menjadi orang alim ini nikmat rupanya. Nikmat. Menyampaikan kepada orang lain, beliau rasakan nikmat, bukan orang itu yang merasakan, tapi beliau merasakan. Itulah sudah menyampaikan amanah. Karena amanah ilmu apa? Amanah ilmu menyampaikan kepada orang lain. Kalau orang belum menyampaikan ilmu kepada orang lain, artinya dia belum menjalankan amanah ilmu itu. Jadi itulah jemaah yang dirahmati Allah. Imam Malik juga begitu ya. Kan kita sudah bahas Imam Malik. Imam Malik itu habis beliau salat jamaah, beliau menyampaikan pengajian di masjid ya. Itu tidak tahu kapan pulang ke rumahnya, tidak tahu. Hatta di penghujung hidupnya juga begitu. Di penghujung hidupnya Imam Malik selesai beliau salat, jamaah langsung pulang. Ini ada apa Imam Malik ini? Biasanya ada pengajian, ada penyampaian ilmunya, kok langsung pulang? Kalau tidak jawab-jawab. Akhirnya orang yang mau belajar silakan datang ke rumah. Datang ke rumah. Ketika beliau hendak meninggal dunia, baru beliau sampaikan. Kalian mungkin sudah bertanya-tanya, kenapa Imam Malik tidak mau habis salat menyampaikan pengajian, kalau langsung pulang? Saya tidak jawab kecuali kalian tanya. Karena saya tidak mau mengeluh. Saya ini kena penyakit bawazir. Sama dengan Imam Syafi'i. Kena penyakit bawazir. Saya tidak mau masjid Nabi terkotorkan. Maka saya pulang ke rumah. Jadi begitulah para imam ini tidak mau mengeluh. Kita sakit perut saja mengeluh. Mereka tidak menikmati. Agar Allah berikan pahala akan kesabaran. Apapun yang menimpa beliau, sakit dan sebagainya, beliau menikmatinya sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita kan sering mengeluh dia, sikit ada sakit perut nak sekolah kan? Karena belum diajarkan bagaimana menikmati sesuatu yang tidak nikmat. Kalau menikmati sesuatu yang nikmat biasa, tapi bagaimana kita bisa menikmati sesuatu yang tidak nikmat?
Orang kalau minum obat tu menikmati atau enggak? Enggak kan? Baik. Enggak menikmati. Tapi suatu saat orang bisa menikmati minum obat. Enak obat ni, alhamdulillah. Ya. Jadi oleh kerana itu jemaah yang dirahmati Allah, suatu saat kita akan menikmati solat, akan menikmati puasa, akan menikmati ibadah haji. Mungkin hari-hari sebelumnya kita merasakan berat kali salat subuh ya. Dia hoyong saja mana mumang tu. Saja. Belum menikmati. Tapi saya fikir jemaah ini menikmati. Saya lihat Masya Allah masih segar, bugar. Ya. Menikmati ini luar biasa. Ini sudah merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh karena itu menikmati yang tidak nikmat anugerah yang luar biasa diberikan kepada mereka sehingga sakitnya pun merasa adalah nikmat Allah untuk mengangkat derajat dan martabatnya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu sebagaimana kita katakan tadi, kita tak sama dengan para imam ini, mereka makin lama makin enak gitu. Kita ni lama kali pengajian ni kamu deh. Semoga Allah berikan kita kenikmatan dalam menikmati ilmu, menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kepada Allah kita mohon diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.